Ratusan pensiunan perwira TNI menuntut pemecatan Gibran, serta mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Kejadian ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan di kalangan militer, yang mencerminkan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Forum yang diadakan ini dihadiri oleh lebih dari 300 pensiunan perwira tinggi dan menengah, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah militer Indonesia. Kehadiran mereka menambah bobot pada tuntutan yang diajukan, mengindikasikan bahwa masalah ini mendapatkan perhatian serius dari para elit militer. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 yang dianggap melanggar hukum, menciptakan gelombang protes di kalangan pensiunan TNI. Ini menandakan adanya ketidakstabilan politik yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum. Tuntutan pertama yang diajukan adalah pengembalian UUD 1945 ke versi asli, karena mereka percaya bahwa versi asli lebih sulit dikendalikan oleh elit. Dalam Pandangan Mereka, Perubahan yang terjadi selama ini telah memberikan ruang bagi penggazan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian proyek IKN yang dianggap tidak mendesak dan lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan masyarakat umum. Proyek ini dipandang sebagai langkah yang ambisius dan dianggap tidak perlu oleh banyak pihak, yang menyoroti adanya prioritas yang salah dalam kebijakan pemerintah saat ini. Tuntutan untuk membatalkan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden diusulkan dengan alasan bahwa proses pencalonannya dianggap cacat secara hukum dan tidak etis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar mengenai integritas sistem politik Indonesia, yang seharusnya berjalan transparan dan adil. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon pemimpin yang harus minimal 40 tahun menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini memicu perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai relevansi dan implikasi dari ketentuan tersebut terhadap dinamika politik yang ada. Reaksi dari partai-partai politik, seperti PDIP dan Golkar, menunjukkan adanya perbedaan pandangan mendasar mengenai isu ini. PDIP menganggap bahwa tantangan ini merupakan bagian dari proses demokrasi, sementara Golkar menanggapi dengan menganggap tuduhan yang muncul sebagai tidak berdasar dan tidak beralasan. Tekanan terhadap Gibran sebagai seorang pemimpin kini sedang diuji dari berbagai aspek, baik hukum, politik, maupun moral. Proses pemakzulan yang kompleks ini juga menjadi perhatian serius bagi banyak pihak, memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kestabilan pemerintahan. Pelanggaran etika yang terjadi di DPR terlihat jelas, namun tindakan terkait hal ini tampak minim. Situasi ini menyoroti lemahnya integritas dan tanggung jawab para pemimpin dalam menjalankan amanah yang diemban, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Dukungan dari organisasi massa dan tokoh nasional dapat memberikan dorongan tambahan pada tekanan politik terhadap pemerintahan baru. Ini berpotensi mengarah pada krisis legitimasi yang serius, yang dapat mengganggu kestabilan negara dan meningkatkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Suara-suara yang datang dari para pensiunan ini mencerminkan adanya perlawanan terhadap situasi politik saat ini. Mereka mempertanyakan kelayakan tindakan Gibran untuk tetap berada di posisi tersebut, mengindikasikan bahwa masyarakat dan elit militer masih mengawasi perkembangan yang ada dengan cermat.